Perkenalkan, nama saya Dones Kerani Sinambela. Saya dari kelas SD 21C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Education Communication Technology tentang sistem pernapasan pada manusia. Dan proses pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Proses pernapasan manusia ada dua bagian. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi merupakan mekanisme menghirup udara dari luar masuk ke dalam tubuh menuju paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi merupakan mekanisme mengeluarkan udara dari dalam tubuh menuju keluar tubuh. Jenis dan alat pernapasan manusia yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah tonjolan di tengah wajah sebagai organ pernapasan dan indera penciuman. Fungsi hidung untuk melembabkan dan menghangatkan, menyaring atau sebagai filter udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, paring. Paring adalah kerongkongan atau tabung fibromuskuler yang terdapat persis di depan tulang leher. Fungsi paring sebagai penyalur udara. Tiga, laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Fungsi laring sebagai melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang keempat, epitologis. Epitologis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Fungsi epitologis untuk menutup tenggorokan saat makan sehingga makanan tidak terhirup atau masuk ke saluran pernapasan. 5. Sehingga makanan tidak terhirup atau masuk ke saluran pernapasan. 5. Trakea. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Fungsi trakea sebagai untuk jalan masuk udara menuju paru-paru. 6. Bronkus. Bronkus merupakan kaliber jalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Fungsi bronkus untuk mengatur beberapa banyak udara yang boleh masuk ke dalam paru-paru. 7. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang jalur udara utama di paru-paru. Fungsi bronkiolus untuk membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. 8. Alveolus. Alveolus merupakan kantung udara dalam paru-paru. Fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernapasan. 9. Kapiler darah. Kapiler darah merupakan pembuluh darah kecil dengan jumlah yang sangat banyak yang menghubungkan arteri dengan vena. Fungsi kapiler darah untuk memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, menukar cairan nutrisi, mendukung. 10. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang paling utama. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar dan lebih berat dibandingkan paru-paru kiri. Karena paru-paru kanan itu ada 3 bagian lobus atau belahan, sedangkan paru-paru kiri
hanya terdiri dari 2 lobus atau belahan, kemudian paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 atau pleura. Berikut contoh gambar paru-paru. Halo anak-anak, Bapak ada sedikit kasih contoh soal. Contoh soal yang pertama, tonjolan di tengah wajah sebagai organ pernapasan dan indera penciuman adalah? Jawabannya adalah hidung. Contoh soal yang kedua, fungsi trakea adalah? Ayo anak-anak bisa melihat video sebelumnya ya. Fungsi trakea adalah untuk jalan masuk udara menuju paru-paru. Contoh soal yang ketiga, mekanisme mengeluarkan udara dari dalam tubuh menuju keluar tubuh disebut ekspirasi. Contoh soal yang keempat, apa pengertian epiglotis? Epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Contoh soal yang kelima, kantung udara dalam paru-paru disebut alveolus. Demikian video ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.